Perkenalkan, nama saya Nuril Kaunain Pasca Prahara, NPMB 1A018297. Saya adalah mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan tentang Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak untuk memenuhi tugas ilmu perundang-undangan dari Bapak Dr. Ardila Piza SHMH dan Bapak Ari Wiryadinata SHMH. Nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dengan terbitnya Perpu Pilkada, setidaknya ada dua hal besar yang diatur melalui dua pasal tambahan. Yang pertama, mengenai penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 akibat wabah COVID-19. Di antara pasal 201 dan pasal 202 disisipkan satu pasal, yakni pasal 201A yang mengatur mengenai penundaan pemungutan suara. Ayat 1, pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non-alam. Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 di tanah air. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun dalam ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan. Menurut pendapat saya tentang Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak ini adalah keputusan yang tepat. Dikarenakan sekarang ini wabah COVID-19 sudah melebar luas. Bahkan angka positif COVID-19 di Indonesia 12.438 orang. Dengan adanya wabah ini, jelas Pilkada Serentak tidak akan dilaksanakan. Perpu ini dinilai masih menggantung secara substansi penyelenggaraan, khususnya jika pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Semua rakyat Indonesia sangatlah berharap COVID-19 ini segera berakhir. Akan tetapi berdasarkan prediksi para ahli, kemungkinan pandemi COVID-19 ini masih akan berlangsung sampai akhir tahun nanti. Dengan adanya penundaan Pilkada Serentak ini, diharapkan KPU mampu mempersiapkan dan mematangkan tahapan Pilkada Serentak ini. Perlu mendapat perhatian soal partisipasi pemilih. Kami melihat dampak pandemi ini akan sampai akhir tahun ini, sehingga dapat diartikan bahwa suasana psikologi sosial rakyat di Indonesia masih akan terpengaruh COVID-19. Paling tidak trauma masih ada, dan ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Artinya partisipasi diprediksi akan menurun. Soal ini perlu dicermati betul oleh para penyelenggara pemilu untuk mencari solusi yang terbaik agar partisipasi pemilih tidak anjlok. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.